warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil pengerjaan modul 6 dari kelompok kami, yaitu tentang sequence diagram, struktur flow software modeling. Kelompok 6 sendiri terdiri dari saya, ada Muhammad Rizal Farel, kemudian ada Hiran Warahmatullahi. Selanjutnya ada Hana Ratu Pertiwi, kemudian ada Hana Pertiwi, dan kemudian ada Muhammad Abdullah. Sequence diagram adalah salah satu dari diagram-diagram yang hanya ada pada UML. Sequence diagram ini adalah diagram yang menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek. Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek, juga interaksi antara objek. Sesuatu yang terjadi pada titik tertentu dalam sistem. Dalam UML, objek pada sequence diagram digambarkan dengan segi 4 yang berisi nama dari objek yang digarisbawahi. Pada objek terdapat 3 cara untuk menamainya, yaitu nama objek, nama objek dan kelas. Jadi ada nama kelas. Kemudian ada komponen sequence diagram. Yang pertama adalah aktor. Komponen yang pertama adalah aktor. Komponen ini menggambarkan seorang pengguna atau user yang berada di luar sistem dan sedang berinteraksi dengan sistem. Dalam sequence diagram, aktor biasanya digambarkan dengan simbol stick figure. Kemudian dua ada lifeline. Komponen ini digambarkan dengan bentuk garis putus-putus. Lifeline ini biasanya memiliki kotak yang berisi objek yang memiliki fungsi untuk menggambarkan aktivitas dari objek. Kemudian ketiga ada activation box. Komponen activation box ini mempresentasikan waktu yang dibutuhkan satu objek untuk menyelesaikan tugasnya. Semakin lama waktunya digunakan, maka secara otomatis activation box-nya juga akan menjadi lebih panjang. Komponen ini digambarkan dengan bentuk persegi panjang. Lalu yang keempat ada call message. Call message atau pesan panggilan merupakan sebuah pesan yang mendefinisikan komunikasi tertentu antara lines dari sebuah interaksi. Call message adalah jenis pesan yang mewakili permintaan operasi dari target lifeline. Lalu yang kelima ada return message. Return message atau pesan balik adalah sebuah pesan yang didefinisikan komunikasi tertentu antara lifelines dari sebuah interaksi. Return message adalah jenis pesan yang mewakili informasi yang dikirimkan kembali ke pengirim pesan atau pemanggil berdasarkan pesan sebelumnya. Lalu ada self message. Self message atau pesan mandiri adalah sebuah pesan yang mendefinisikan komunikasi tertentu antara lines dari sebuah interaksi. Self message adalah jenis pesan yang mewakili permohonan pesan dari line yang sama. Lalu ada recursive message, yaitu sebuah pesan yang mendefinisikan komunikasi tertentu antara lines dari sebuah interaksi. Resource message merupakan jenis pesan yang mewakili permohonan pesan dari line yang sama. Resource message ini menargetkan aktivasi di atas aktivasi tempat pesan itu berasal. Lalu ada create message, yaitu sebuah pesan yang mendefinisikan komunikasi tertentu antara lines dari sebuah interaksi. Create message atau membuat pesan adalah jenis pesan yang mewakili instansiasi target lifeline. Lalu ada destroy message, yaitu sebuah pesan yang mendefinisikan komunikasi tertentu antara lines dari sebuah interaksi. Destroy message atau hancurkan pesan merupakan sebuah jenis pesan yang mewakili permintaan untuk menghancurkan siklus hidup target. Lalu yang ke-10 ada duration message. Duration message yaitu sebuah pesan yang mendefinisikan komunikasi tertentu antara lines dari sebuah interaksi. Pesan durasi menunjukkan jarak antara dua batas waktu untuk permohonan pesan. Yang 11 ada note. Note atau catatan
Komentar merupakan catatan atau lampiran berbagai komentar ke elemen. Sebuah komentar tidak memiliki kekuatan semantik, tetapi dapat berisi informasi yang berguna bagi pemodel. Terus di sini ada sequence diagram. Yang ke satu ada menu registrasi. Yang pertama ada anggota, login, kemudian memilih from registrasi. Kemudian yang ketiga menampilkan from registrasi. Yang keempat mengisi from data registrasi. Yang kelima menampilkan hasil from. Yang keenam menyerahkan from. Yang ketujuh melakukan verifikasi from. Yang kedelapan menyerahkan KTA. Dan kesembilan menampilkan KTA. Menu kelola buku, yang ke-1 memilih menu kelola buku, kedua menampilkan menu kelola buku, yang ketiga melihat daftar buku, yang keempat menampilkan pencarian, yang kelima melakukan pencarian buku, yang keenam verifikasi hasil pencarian buku, yang ketujuh menampilkan hasil pencarian buku. Yang ketiga menu peminjaman. Yang ke-1 melihat informasi buku, kedua menyerahkan daftar buku, yang ketiga menampilkan daftar buku, yang keempat memilih buku, yang kelima menampilkan input form, yang keenam melakukan input form, yang ketujuh melakukan input form, yang delapan menampilkan input form, yang 9 melakukan verifikasi form, yang ke-10 menampilkan buku. Untuk langkah selanjutnya ada pengembalian dan perpanjangan. Yang pertama, anggota memilih menu pengembalian, kemudian pustakawan menyerahkan menu pengembalian, kemudian sistem menampilkan input form, kemudian anggota menyerahkan input form, dan pustakawan melakukan input form. Dilakukan cek dan selanjutnya melakukan verifikasi form. Untuk selanjutnya, pustakawan memilih menyerahkan buku dan anggota melakukan perpanjangan buku, kemudian pustakawan menyerahkan informasi perpanjangan buku, kemudian sistem menampilkan informasi perpanjangan buku, anggota memilih input form, pustakawan selanjutnya melakukan input form dan melakukan cek, kemudian melakukan verifikasi, dilakukan cek lagi, dan melakukan input form yang kemudian sistem menampilkan update perpanjangan. Selanjutnya ada kesimpulan di mana UML bukanlah bahasa pemrograman semata, tetapi alat untuk menghasilkan kode dalam berbagai bahasa dari diagram UML. Dari diagram urutan atau sequence ini, diagram ini diharapkan pengguna dapat memprediksi bagaimana sistem akan berperilaku dan menemukan solusi untuk model yang terus diperbarui. Diagram sequence sendiri termasuk dalam tipe diagram interaksi. Sederhananya, diagram urutan atau sequence ini adalah diagram interaksi yang menggambarkan bagaimana dan dalam urutan apa sekumpulan objek bekerja sama. Tujuan dari sequence diagram ini adalah untuk menganalisa metode yang digunakan dalam sistem, kemudian bisa menjadi alat untuk memodelkan logika dari suatu metode operasi dan juga menjadi alat untuk memodelkan layanan sistem. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.